bersama saya di podcast TV. Kita akan bincang-bincang santai dengan salah satu tokoh yang mungkin pemirsa sudah tahu, tokoh Sulawesi Utara dan juga mantan anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita langsung saja di podcast TV ini kita akan membicarakan terkait dengan sosial religi yang situasi saat ini kita akan bicarakan terkait itu. Nah, tamu yang luar biasa ini kita langsung saja kenalkan, yaitu Ibu Pendeta Evalinta Salindeo Lita. Ya, oke. Kita langsung saja. Mohon maaf ini kita langsung saja bincang terkait dengan situasi sekarang terkait soal sosial religi yang terjadi saat ini. Mungkin ada perlu kita mantapkan kepada masyarakat bisa langsung diberikan tanggapan. Pertama kami bersyukur kita hidup di Sulawesi, daerah yang ada di dunia terkenal dengan orang sampai dalam daerah yang dari dulu menghargai Indonesia khususnya di Sulawesi. Jadi bagi saya sebagai teolog tapi juga politisi, saya melihat bahwa setiap daerah, setiap negara yang menghargai kemajelikan itu selalu sejarah. Di bingkai kita bersama, contoh ini tanpa melebih-lebihkan satu negara ya. Contoh Israel. Orang melihat Israel Yahudi, tapi supaya kita tahu bersama, misalnya di Nazaret, orang mengatakan atau Alkitab katakan Jesus of Nazareth, Yesus lahir dan kemudian dibesarkan. Yesus dibesarkan di Nazaret. Yesus orang Nazaret. Ibu bapanya Maria dan Yusuf dari Nazaret. Tetapi di Nazaret sekarang 60% Muslim di Nazaret. Kemudian di Yerusalem, di Bethlehem, hampir 40% Muslim. Bahkan baik Masjid Al-Aqsa, masjid ya, mudah-mudahan tidak salah pronunciation, itu berdiri, masjid yang paling top sekarang, berdiri di atas reruntuhan bait Allah Israel yang tidak dipersoalkan oleh orang-orang Yahudi. Karena apa? Kalau hidup berdampingan dengan damai, maka sejarah. Jadi mereka adalah orang fanatis agama, tapi tidak fanatisme. Mereka sangat menghargai dogma-dogma agama mereka, tetapi tidak mencampur dogma agama yang lain. Mereka hidup berdampingan. Dan di negara yang Yahudi itu, Yerusalem yang Yahudi, ada rumah makan yang ada ikan bakwa, ada daging bakwa. Itu di Israel, di Yerusalem, di Bethlehem. Ada Chinese food yang ada bakwa, beduannya, ada beduan. Jadi ketika orang menghargai perbedaan, maka di situ ada kesejahteraan. Sebenarnya juga, mohon maaf karena kita, walaupun kita bicara dari segi politik, tapi
Tetapi sebenarnya itu amanat agung Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara itu berbeda, bukan saudara-saudara satu komunitas. Tetapi penulis itu sudah melihat jauh ke depan bahwa hanya menghargai perbedaan maka orang akan aman dari sejauh. Luar biasa ya Ibu Pendeta, dan kemungkinan menanggapi isu seperti yang ada di Israel. Kira-kira bagaimana cara mengaplikasikannya dan melihat situasi yang ada di Manado, Sulawesi Utara ini? Orang juga kan di sini sedikit menjadi orang yang meniru meniru gaya hidup orang Yahudi karena orang dibesarkan dengan khususnya yang Kristen dibesarkan dengan Alkitab yang dari latar belakang Yahudi. Jadi empat orang berpikiran ini terbentuk juga budaya Yahudi dan membentuk bahwa perbedaan itu adalah kasih karunia dan kewajiban kita bukan untuk memperbesar perbedaan, tetapi bagaimana perbedaan itu menjadi jembatan untuk sebuah stabilitas dan sebuah kesejahteraan, untuk kesejahteraan yang jauh lebih penting, rukun dan damai, daripada menerapkan dogma-dogma agama yang memisahkan kehidupan satu dengan yang lain. Jadi sebagai tokoh masyarakat juga, termasuk tokoh politik, kira-kira punya pandangan apa dan harapan untuk menstabilkan dan melihat situasi sekarang? Jadi sudah banyak isu-isu ya, lalu isu ini memang isu yang negatif ini selalu membawa kita ke arah yang hancuran. Nah, kira-kira punya harapan apa untuk Sulawesi Utara di situasi sementara Ramadan ini? Sudah saya sampaikan dari awal bahwa kita bersyukur ada di negara Indonesia, khususnya di Sulawesi yang sudah dari sana sudah bertumbuh gaya menghargai kemajuan. Tetapi memang kita harus akui bahwa paham-paham anarkisme sempit seringkali mengganggu. Namun demikian sampai saat ini kita bersyukur bersama bahwa paham-paham itu sudah bertumbuh, walaupun memang ada tapi sulit bertumbuh. Dan tentunya pesan pemerintah sekarang ialah bahwa menghidupkan kemajuan itu penting, sambil juga memperhatikan peningkatan ekonomi, karena kadang-kala orang tidak berpikir dari akal sehat, tetapi berpikir dari perut. Kalau lapar justru menjadi sumber petaka. Karena itu sudah ada modal masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Utara. Penghargaan terhadap kewajiban itu sangat menonjol. Tapi bagaimana itu menjadi modal bagi pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab demi stabilitas daerah, stabilitas nasional, tapi juga demi peningkatan perekonomian. Luar biasa pemirsa TV dimanapun berada, pandangan-pandangan seorang tokoh religi juga pernah, dan dia juga pernah politik. Jadi untuk masyarakat Sulawesi Utara pentingnya kita harus menghidupi Perbedaan jangan memperbesar perbedaan, akan tetapi memperkuat keutuhan. Mungkin ada kata-kata untuk
suasana Idul Fitri, punya kata-kata sendiri. Bagi saudara-saudara kita umat muslim dan muslimat yang besok akan, kemungkinan besok ya, Besok akan sebentar sore juga sudah. ya akan merayakan hari kemenangan setelah melaksanakan ibadat puasa. Marilah kita ciptakan kehidupan berpuasa dalam sepanjang hidup kita. Berpuasa untuk tujuan pada kemenangan. Kemenangan ekonomi, kemenangan persatuan dan kesatuan, kemenangan untuk mendapatkan ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita semua diajak bagaimana ada pengendalian diri dalam kehidupan keseharian kita, baik umat muslim maupun Kristen dan agama-agama apapun. Dengan demikian kita sementara merawat kemajemukan. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua, dan atas nama pribadi dan keluarga, saya Pendeta Meifa Salindeho Lintang menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Oke, baik, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Pendeta Salindeho Lintang, yang juga termasuk tokoh politik dan tokoh masyarakat juga. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan bincang-bincang kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan ketemu lagi di podcast Televisi Rakyat Indonesia TVRI TV selanjutnya. Salam sejahtera dan selamat